Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin meminta izin untuk memakai Pak Kim sebagai tokoh agama di inspirasi. Langsung pertanyaan yang pertama, apa makna ketuhanan yang Maha Esa menurut panjenengan sebagai tokoh agama? Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kalau dalam agama Islam kan Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah itu sebagai pelindung, sebagai pemecahan masalah. Jadi tempat lari kita kepada Allah. Allah Maha segalanya. Allah Maha menguasai bumi, langit, dan semua yang menguasai Allah. Maka kita sebagai orang Islam, ya, itu kalau ada apa-apa permasalahan, ada apa itu larinya kepada Allah Taala. Karena apa? Dalam firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah-masalah, ada apa itu larinya kepada Allah Taala. Itu makna daripada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu menurut agama Islam yaitu tadi, Allah adalah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Selanjutnya pertanyaan itu dari saya, Pak. Yeah. Bagaimana peran agama dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia? Yeah. Jadi agama Islam itu dalam Al-Quran disebutkan tidak ada paksaan dalam beragama Islam, dalam beragama. Jadi memang menghargai pemeluk agama lain, ya, tidak ada kok harus memaksa atau apalagi memerangi, itu tidak ada dalam agama Islam. Maka toleransi dalam Islam itu sangat kuat, menghargai, bukan mengakui kebenarannya tapi mengakui keberadaannya, dan itu sejak nabi-nabi dahulu sudah ada. Maka toleransi dalam beragama itu dalam Islam sangat menghargai. Di sini bagaimana cara Bapak membimbing masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial? Jadi kami di sini mungkin dari masyarakat juga termasuk dianggap sebagai tokoh agama. Jadi mungkin banyak tampil mungkin di mimbar atau di tempat-tempat pengajian. Maka kami untuk dalam kehidupan sosial, saya selalu jalin hubungan dengan masyarakat dengan baik. Termasuk kalau untuk membimbing masyarakat di sini, itu saya silaturahmi. Jadi silaturahmi, kemudian kita sampaikan tentang agama, pentingnya sholat, pentingnya, maka nanti akan tumbuh dalam dirinya, paling tidak meningkat keimanannya. Nah, itu untuk membimbing masyarakat, terutama yang beragama Islam, dengan diadakan pengajian, kemudian diadakan taklim di masjid, di rumah. Kalau kaitannya dengan sosial, mungkin dengan agama lain, ya tadi kami berbaur dengan mengikuti kerja bakti maupun pertemuan-pertemuan dengan ada orang punya kerja, mungkin saya juga berbaur dengan sedikit demi sedikit kita sampaikan tentang pentingnya menghargai orang lain, tentang kebersamaan, tentang gotong royong. Itu orang nanti maka akan tahu, oh inilah agama Islam, inilah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sesama Muslim saling menguatkan. Kalau dengan agama yang lain kita menghargai. Selamat sore, kami dari kelompok 5 Universitas Pancasila, mata kuliah Pancasila ini sedikit mengancari Bapak sebagai juara tokoh agama di bidang Muhammadiyah. Baik, pertanyaan yang pertama, apa makna ketuhanan yang Maha Esa menurut panjenengan sebagai tokoh agama? Ya, terima kasih. Menurut kami, menurut saya, ya, sebagai tokoh agama Kristen, kami yakin ya
bahwa dunia Tuhan yang Maha Esa itu ya Esa, dia satu. Ya ini yang memberikan keselamatan, memberikan dia dalam sejahtera, sukacita, dan pengamatnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sila yang pertama mencerminkan nilai-nilai dalam ajaran agama Kristen? Bagi penganut agama Kristen, dia mempunyai nilai-nilai Kristiani yang dapat diterapkan ya, di masyarakat dalam kehidupan keyakinannya, sehingga dia tidak terombang-ambing untuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada saya. Bagaimana peran agama Kristen dalam memperkuat toleransi antara umat beragama di Indonesia? Sebagai umat Kristen, ya, tentu toleransi itu sungguh ya harus diperkuat dengan keyakinan itu bahwa hidupnya tidak bisa sendiri, tapi dia harus memiliki satu hubungan, komunikasi, relasi dengan agama-agama yang lain. Saya rasa dia harus tetap memperkuat dengan satu keyakinan bagi dia bahwa tanpa orang lain juga dia tidak akan berhasil. Selanjutnya, apa tantangan yang besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Tantangan itu bisa dari diri sendiri, tetapi juga bisa dari orang lain ya, bahwa tantangan itu membuat dia ragu dengan keyakinannya, bisa juga ya. Tapi juga bisa tantangan itu dari orang lain yang mungkin itu dapat mengganggu ketenangan. Ya, bisa dari dalam, bisa juga dari luar tantangan-tantangan itu ada ya. Mungkin disebabkan karena mungkin ya, tempat dia untuk ibadah itu belum memadai, atau dia juga bekerja dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan dari saya di sini, apa peran Bapak sebagai tokoh agama dalam mengaktualisasikan sila pertama dalam kehidupan masyarakat? Peranan saya sebagai tokoh agama tentu saya akan memperlengkapi umat itu ya, agar dia bisa beradaptasi ya, di masyarakat, tentu dengan tidak menjelek-jelekan keyakinan orang lain, sehingga dia pun akan dihargai di masyarakat ini. Terima kasih. Bagaimana cara Bapak membimbing umat agar mampu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial? Membimbing mereka itu memang banyak cara ya, bisa mungkin melalui pelayanan-pelayanan di gereja, di tempat ini, bahkan juga di komsel-komsel yang ada, yang membimbing mereka. Keyakinannya itu tentu akan memberikan dia satu jati diri yang bisa untuk terus bertoleransi dengan masyarakat itu sendiri. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami, juga mungkin ada kesalahan, soal dan perbuatan kami mohon sebesar-besarnya Bapak. Iya. Jadi selamat sore dan terima kasih. Iya, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, kita dari Universitas Slamet Riyadi dapat tugas mata kuliah Pancasila untuk mewawancarai tokoh agama tentang sudut pandangnya terhadap sila pertama dalam Pancasila. Nah, menurut Bapak sendiri, menurut pandangan Bapak sendiri, sila pertama dalam Pancasila itu bagaimana? Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya. Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau dari kita kan dari pandang dari sudut kelenteng istilahnya. Kalau kelenteng ini ada 3 agama. Jadi agama Buddhis, Taois, dan Konghucu. Dan semuanya itu menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa. Terbukti kalau kamu mau sembahyang di sini atau berdoa, itu kamu harus terutama harus sembahyang pada Tuhan Yang Maha Esa. Tempatnya di situ gitu. Kalau kanan arah situ itu. Nanti kamu boleh. Jadi itu
udah syarat utama ketuhan yang Maha Esa, itu udah nggak bisa di apa namanya di sela itulah ya. Nanti setelah berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa pada agamanya masing-masing, monggo nanti ya. Akan ada 3 agama sih itu ya, terutama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Kami mendapatkan tugas dari matkul Pancasila, di mana kita disuruh mewawancarai salah satu tokoh masyarakat terkait sila pertama Pancasila. Nah, menurut Bapak tuh pandangan dari tokoh masyarakat atau dari Bapak itu terkait sila Pancasila yang pertama itu apa? Untuk pandangan saya sila pertama itu ya, untuk masyarakat, untuk semua orang itu harus mempunyai agama ya, kepercayaan kita sendiri. Tapi kita harus menjaga ya, satu sama yang lain, saling menghargailah, menghormati itu masalah agama ya. Masalah beda pendapat, beda orang seperti itu. Yang penting kita bisa memilah-milahkan lah mana yang benar, mana yang buruk, seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Maka kita harus saling menghormati, saling toleransi sesama agama yang lain. Jadi kita tidak hidup sendiri, masalahnya kita percaya kan beda-beda. Apalagi kita orang Jawa, ada yang mengawur-awuri masih Buddha Jawa, ada yang tidak, yang seperti itu. Makanya pendapat itu beda-beda. Tapi kalau saya itu semua warga, semua orang harus percayalah pada kepercayaan sendiri. Kita sebagai orang Islam ya kata Allah, orang Kristen ya Yesus. Begitulah contohnya seperti itu kalau saya lihat. Semoga kita hidup di Indonesia tentrem. Ya Mbak, kita saling menilai satunya lagi, tidak menjadi-jadinya, menjadikan agama lain lah. Seperti itu kalau saya, pada saya seperti itu. Kira itu perlu dijalankan. Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menjelaskan, Bapak. Jadi kami pamit dulu ya, Bapak. Oh ya, terima kasih Kak. Gitu.